Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik yang berbahagia, pada kesempatan yang ringkas ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan satu aktivitas yang mesti dilakukan oleh seseorang ketika mereka berada dalam jalan inquiry yang akan mengarahkan kepada discovery. Aktivitas itu merupakan aktivitas berpikir, dan kita biasa mengenalnya dengan keterampilan berpikir, atau orang biasa menyebutnya keterampilan proses sains atau keterampilan proses IPA ya, atau inquiry process skills dan seterusnya. Itu beragamnya sebutan ya, tetapi intinya sama. Keterampilan proses itu dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses terintegrasi merupakan keterampilan proses yang menggabungkan beberapa keterampilan, sementara keterampilan proses dasar merupakan keterampilan yang berdiri sendiri. Ada 6 keterampilan proses dasar yang kita kenal. Yang pertama adalah mengamati atau observing, kemudian measuring mengukur, mengkomunikasikan atau communicating, lalu inferring atau menginferensi, kemudian yang kelima adalah predicting atau memprediksi. Berapa 5 ya? Mengamati, mengukur, menginferensi, memprediksi, mengkomunikasikan, satunya sebentar, kita ulangi lagi. Mengamati, mengkomunikasikan, mengukur, mengklasifikasi ya, classifying. 6 ya, jadi 6. Oke. Yang pertama mengamati atau observing ya. Mengamati adalah mengambil data, mengambil satu informasi, memperoleh satu informasi, baik itu berupa benda atau peristiwa, menggunakan panca indera. Memang tidak semua panca indera bisa kita fungsikan untuk mengambil data atau mengambil informasi tentang sesuatu, cuma kita maksimalkan ya, ya, jadi mengamati itu berbeda dengan melihat atau memandang ya. Look dan see, nah itu keduanya beda dengan observing ya. Ketika see dan look itu hanya menggunakan mata, maka mengamati itu menggunakan 5 indera ya, baik itu penglihatan, pendengaran, pengecap, peraba, maupun pembau ya, penciuman gitu ya. Oleh karena itu hasil yang diperoleh, datanya akan menjadi berbeda, hanya sekedar lebih dari hanya sekedar hasil penglihatan saja. Misalnya kita punya botol minum, ini warnanya oranye, kemudian teksturnya lembut ya, dicium, dibaui mungkin tidak berbau atau bau seperti plastik misalnya. Rasanya jika memungkinkan untuk dirasakan menggunakan lidah ya dirasakan. Kemudian bagaimana kalau pendengaran? Ya biasanya ketika satu benda itu mengeluarkan suara, maka kita sampaikan bahwa benda itu berbunyi demikian dan demikian. Tapi bisa kita reka ya, misalnya begini. Nah, ini berbunyi ketika dibenturkan dengan sesuatu, deg 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 dan seterusnya. Nah, itu boleh, tidak mengapa ya. Jadi intinya mengamati itu kita mengambil informasi, yang memperoleh informasi tentang benda dan peristiwa. Dan mengamati ada 2 jenis ya, secara kualitatif dan kuantitatif. Ketika kita mengamati secara kuantitatif berarti itu sama dengan mengukur.
tetap sementara ketika kita mengamati secara kualitatif berarti kita mendeskripsikan kualitasnya, warna, kemudian tekstur, apalagi ya, warna, tekstur, lunak, keras. Nah itu mengamati secara kualitatif. Sementara kalau mengamati secara kuantitatif ya kita deskripsikan secara kuantitas ya, misalkan jumlahnya 5 ya, panjangnya sekian dan seterusnya. Ya sama dengan mengukur, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan itu menyampaikan gagasan atau informasi kepada orang lain sehingga orang lain itu memahami sebagaimana yang kita pahami. Maka yang namanya komunikasi efektif, orang lain itu sama pemahamannya dengan kita gitu. Nah, mengkomunikasikan itu bisa menggunakan berbagai macam cara, baik itu tulis maupun lisan. Tulis nanti akan berbagai macam caranya, huruf, simbol, kemudian gambar, grafik, tabel, peta konsep, peta pikiran. Jangan lupa beda ya antara konsep map dengan mind map ya. Nanti silahkan dicari bedanya apa. Lambang dan seterusnya, semapur ya, pakai bendera dan seterusnya. Nah, itu cara berkomunikasi. Dalam berkomunikasi kita mesti mengetahui latar belakang orang yang kita ajak komunikasi, dia berasal dari mana, karena jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu merupakan kata-kata yang kurang pantas, sementara kita memandangnya itu suatu kata yang pantas ya. Selain itu juga ketika kita mengkomunikasikan sesuatu mesti kita tahu latar belakang pengetahuan orang yang kita ajak komunikasi, sehingga nyambung lah gitu ya, nyambung. Mengkomunikasikan sesuatu hal yang orangnya nggak nyambung dengan apa yang kita komunikasikan ya susah. Misalkan kita mengkomunikasikan materi kelas 5 kepada anak kelas 1 SD, nah, itu susah sekali ya. Jadi susah nyambungnya ya, nggak akan, susah dipahamkan, susah ya. Seperti itu mengkomunikasikan ya, communicating ya. Yang ketiga, classifying itu mengelompokkan. Dalam bahasa kita ada 3 jenis cara mengklasifikasikan. Jadi mengklasifikasi itu menata sesuatu menurut karakteristik dari apa yang kita tata tersebut. Ada 3 cara mengklasifikasi. Yang pertama serial ordering, yang kedua single stage, yang ketiga multi stage. Single stage, kalau suatu kelompok itu kita bagi menjadi 2, misalkan kelas A. Nah, kelas A ini kita bagi menjadi 1 tingkat, misalkan ini kelas A, kemudian kita turunkan begini menjadi 2 ya. Ini kelasnya, kemudian kita turunkan 1 tingkat begini, ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ini 1 tingkat, ini kita sebut dengan single stage ya. Baik itu dibagi 2 maupun dibagi 4, 3 dan seterusnya, tidak masalah, no problem. Yang penting ada 1 tingkat ya ke bawahnya. Makanya itu yang bisa kita pakai untuk pembagian hewan, misalnya hewan menurut makanannya ya, herbivora, karnivora, omnivora ya. Apalagi ya, sumber daya alam diperbarui, tidak dapat diperbarui. Nah, seperti itu. Planet dalam tata surya, planet dalam, planet luar, ya seperti itu. Itu single stage, 1 stage ya. Nah, kalau kita turunkan lagi menjadi lebih dari 1 stage, maka namanya multi stage ya. Multi stage, misalnya kelas A, kemudian kita turunkan gitu, laki-laki, perempuan. Nah, yang laki-laki ini kita turunkan lagi ya. Kita turunkan lagi, misalnya memakai jam tangan, tidak memakai jam tangan. Yang memakai jam tangan kita turunkan lagi ya. Memakai batik, tidak memakai batik, dan seterusnya sampai pada 1 individu tertentu ya, sampai pada 1 individu tertentu. Sehingga kalau dirunut begitu sampai 1 orang ya. Nah, itu namanya multi stage ya.
berlayer-layer, beberapa stage-nya sampai 1 orang, sehingga khas ya, unik. Yes gitu, seperti itu, multi stage ya. Yang ketiga, serial ordering. Serial ordering itu mengurutkan dari besar ke kecil, kecil ke besar, dan seterusnya. Nah, itu namanya serial ordering. Planet dalam tata surya, urutkan planet dalam tata surya dalam ukurannya dari besar ke kecil atau dari jaraknya dengan matahari. Nah, seperti itu. Serial ordering ya, kecil ke besar, besar ke kecil, tua muda, muda ke tua, dan seterusnya. Jadi urut ya, dari. Oke, itu classifying. Lalu yang keempat adalah mengukur ya. Mengukur itu membandingkan ya. Ada satu benda yang dengan ukuran tertentu kita ingin mencari berapa sih tepatnya, maka kita bandingkan dengan standar, misalnya penggaris. Nah, karena kita bandingkan dengan standar, maka standar itu nggak boleh berubah ya. Standar jangan berubah-ubah, satu aja gitu, biar konsisten ya. Jadi kalau standarnya berubah-ubah nanti tidak konsisten ya, sehingga hasilnya berubah-ubah. Itu juga berlaku untuk massa ya, untuk volume ya, dan seterusnya, suhu ya. Kita bandingkan, ada satu besaran yang akan kita tahu berapa kuantitasnya, kemudian kita bandingkan. Itu namanya mengukur ya, membandingkan. Nah, tentu ini butuh alat-alat ukur. Nah, kita mengenal dengan 2 cara ya, terstandar dan tidak standar. Kalau nggak standar ya mungkin jengkal, depa ya, dan seterusnya. Kalau yang standar berarti ada satuannya ya, menggunakan satuan, dan satunya tidak menggunakan satuan. Jika belum bisa mengenal satuan, maka tidak perlu menggunakan satuan dulu. Oke, 2 yang terakhir adalah inferring dan predicting ya. Inferring menginferensi. Misalnya kita lihat sebentar. Oke, kelihatankah? Oh iya, ini kita lihat, sorry ya, itu dahannya bergerak-gerak, dahan pohon itu bergerak-gerak. Nah, itu inferring ya, kita diminta menginferensi ya, menginferensi kenapa daunnya bergerak-gerak. Nah, inferensinya adalah kita menjelaskan mengapa itu terjadi ya. Berarti inferensinya ada angin, mungkin ada angin yang bertiup ya. Itu kemungkinan ya, bisa jadi ketika kita tidak tahu ada orang yang menggerakkan, atau ada burung yang hinggap di situ, atau binatang apa. Nah, itu yang membuat dia bergerak-gerak. Itu yang namanya inferensi. Dia berbeda dengan observing ya. Kalau observing kita katakan daunnya bergerak-gerak, teman Anda di samping Anda keluar air dari matanya, itu kita laporkan teman saya keluar air dari matanya, nggak menangis gitu, karena dia bisa jadi bukan menangis ya, dia bisa jadi sedih, kemudian habis makan yang pedas, kemudian menguap, ngantuk gitu. Atau bergembira ya, karena menangis bisa bergembira, dan seterusnya. Nah, itu inferring ya. Kalau observing itu apa yang disampaikan, apa yang diamati disampaikan. Keluar air dari mata, daunnya bergerak, itu observing. Tapi kalau inferring itu apa? Kenapa seperti itu? Nah, seperti itu. Daunnya bergerak-gerak, oh ada angin yang sedang berhembus ya. Yang terakhir adalah predicting atau memprediksi itu meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan data ya. Beda dengan sio atau bintang ya, ramalan bintang, Cancer, Sagittarius, apalagi Pisces, dan seterusnya. Itu meramal tapi nggak berdasarkan data ya. Lagian juga
ketika ada orang lahir di sekian tanggal sekian sampai sekian, dia di bintangnya Cancer misalnya, dia diramal dalam satu paragraf rezekinya. Terus ketika yang membaca itu ada 1000 orang, berarti ada 1000 orang yang sama, ya seperti itu dari ramalan itu. Not make sense ya, nggak masuk akal banget. Nah, predicting itu berdasarkan data. Seperti misalkan ramalan cuaca, ya ramalan cuaca yang dibuat oleh ilmuwan untuk memprediksi besok akan terjadi hujan atau tidak, ya besok ya cuacanya seperti itu. Dan itu diperbolehkan, memang itu berdasarkan data, ya berdasarkan data predicting. Ya. Nah, sekarang akan kita lihat bedanya antara inferring dan predicting. Kalau inferring itu sudah terjadi, sementara predicting itu belum terjadi. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan observing, itu seperti ini ilustrasinya. Anda sedang berdiri di lereng Merapi, kemudian Anda bergerak-gerak. Nah, Anda mengamati bahwa tanah di bawah saya bergerak-gerak. Itu hasil pengamatan, ya observingnya seperti itu. Ketika Anda diminta inferring, maka Anda akan mengatakan, oh gerakan ini berasal dari gempa vulkanik yang disebabkan oleh gunung Merapi misalnya. Nah, itu inferringnya. Lalu predictingnya, ya kira-kira 1 jam lagi Merapi akan meletus. Nah, itu predicting. Ya, jadi itu perbedaan ya antara observing, inferring dan predicting. Ya, dari situ insya Allah sudah cukup jelas ya untuk membandingkan ketiganya. Nah, itu 6 keterampilan proses dasar yang mesti kita kenali dan kita nanti ajarkan kepada anak-anak sekolah dasar. Itu tools ya, alat untuk mereka gunakan mencari tahu pengetahuan. Jadi ketika kita bekalkan pada mereka lulus, kita sudah memberikan satu alat kepada mereka untuk mencari tahu, untuk mencari penjelasan ketika mereka punya pertanyaan-pertanyaan atas alam sekitar. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang keterampilan proses dasar. Berikutnya nanti kita akan eksplorasi lagi tentang keterampilan proses terintegrasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.